Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para jajaran pengurus Pondok Sunan Ampel dan para ustaz-ustazah dan para mbak-mbak, adik-adik, mas-mas yang saya dambakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga bisa berkumpul tempat yang insyaallah berberkah ini. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Masya Allah. Di sini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang bernama Nu'aiman. Nu'aiman ini adalah seorang pemabuk, tetapi beliau ini disayangi oleh Allah dan juga Rasulnya. Suatu ketika Nu'aiman ini sedang mabuk dan dijumpai oleh Rasulullah. Langsung sama Rasulullah dicambuk dan begitu seterusnya. Lalu suatu ketika Nu'aiman mabuk dan para sahabat Nabi kesal dan menggiringnya hingga bawa pergi. Lalu sahabat Nabi berkata, "Laknatullah wahai Nu'aiman." Lalu Rasulullah menjawab mengatakan, "Wahai sahabatku, sebenarnya Nu'aiman adalah orang yang sangat dicintai dan beliau mencintai saya dan juga Allah Subhanahu wa taala." Saya juga mencintai. Lalu para sahabat pergi meninggalkan Nu'aiman yang sedang buka perut tersebut. Lalu pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi ingin berdagang ke negeri Syam. Lalu Abu Bakar Siddiq mendatangi Nabi Muhammad ingin meminta izin pada Nabi Muhammad SAW untuk membawa dua sahabatnya itu Nu'aiman dan Su'aib bin Harmalah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau wahai Abu Bakar mengajak Nu'aiman?" "Ya untuk seru-seruan saya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Bawalah." Lalu Abu Bakar pergi ke negeri Syam bersama dua sahabat Nabi tadi dan juga sahabatnya yang biasanya diajak ke negeri Syam untuk berdagang. Lalu sampailah di negeri Syam untuk berdagang. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Wahai fulan, engkau saya perintahkan engkau untuk berjualan." Lalu Su'aib bin Harmalah ditugaskan untuk menjaga dagangannya. Dan Nu'aiman berkata, "Wahai Abu Bakar, saya di sini bertugas untuk apa?" Lalu Abu Bakar berkata, "Engkau, saya berkata, terserah engkau wahai Nu'aiman. Yang penting kamu ikut dengan saya." Lalu Abu Bakar pun pergi. Siang pun berlalu. Lalu Nu'aiman ini merasa lapar dan berkata pada Su'aib, "Wahai Su'aib, saya di sini saya lapar. Bisakah engkau memberikan saya sepotong roti?" Lalu Su'aib berkata, "Wahai Nu'aiman, saya di sini menjaga amanah dari Abu Bakar Siddiq. Sebelum beliau datang ke sini, saya tidak akan memberikan makanan pada siapapun." Lalu Nu'aiman berkata,
Kemudian tamat. Lalu Muhammad berkata pada Su'aib, kalau begitu kamu menantang saya wahai Su'aib. Su'aib mengatakan, tidak wahai Abu Nuaiman. siapa? Saya di sini hanya menjaga amanah dan tanggung jawab dari Abu Bakar. Siapa tahu saya juga menjaga amanah dari Rasulullah. Lalu Nuaiman ini meninggalkan Su'aib dan pergi ke pasar untuk mencari dagang hamba saya. Dagang hamba saya ini adalah budak yang namanya budak. Lalu suatu hari kemudian Nuaiman ini bertanya kepada para pedagang hamba saya tadi, wahai Fulan, ini hamba saya harganya berapa? Katanya 300 dirham. Yang ini berapa wahai pedagang? Ini 200 dirham. Lalu Nuaiman berkata, di sini hamba saya mahal-mahal ya, bukan? Ini di sini hamba saya harganya itu wahai Fulan. Wahai Nuaiman berkata, wahai Fulan, saya punya hamba saya yang harganya cuma 100 dirham. Benarkah Nuaiman? Nuaiman berkata, iya. Tetapi Nuaiman berkata, tolong hamba saya ini punya kekurangan. Apa wahai Nuaiman? Hamba saya ini kalau ditangkap kan berkata, saya ini orang merdeka bukan budak. Lalu pedagang itu dan Nuaiman pun menghampiri Su'aib bin Amaran tadi. Nuaiman berkata, itulah hamba saya. Tangkap Fulan wahai Fulan. Kemudian kata tadi menangkap Su'aib bin Amaran berkata, wahai Fulan, saya bukanlah saya adalah orang merdeka. Lalu para pedagang tersebut berkata, saya sudah tahu peranmu, saya tidak perlu bocormu, tapi saya perlu kerja kerasmu. Lalu datang dan melihat bertanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, kemana Su'aib bin Amaran? Dengan gampangnya Nuaiman berkata, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Kemudian Nuaiman berkata, salah sendiri tadi tidak mau memberikan saya roti. Terus Abu Bakar tanya pada Nuaiman, di mana kau jual Su'aib bin Amaran tadi? Lalu Abu Bakar dan juga Nuaiman mendatangi dagang tersebut dan membeli lagi apa namanya Su'aib bin Amaran. Kemudian Abu Bakar pulang dari negeri Syam dan menemui Rasulullah. Semua itu semua kejadian yang dialami Abu Bakar dan Su'aib diceritakan kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah tertawa hingga gigi gerahnya kelihatan. Terus ada kejadian lagi suatu hari, ada delegasi dari luar Madinah datang pada Rasulullah ingin bertanya soal agama Islam. Kemudian di depan ada yang menjaga, yaitu Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Hamzah dan juga sahabat Nabi lainnya. Para delegasi tersebut itu membawa unta dengan unta yang terbaik di masa itu. Lalu diikat di depan Rasulullah dan dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian datang Nuaiman ini sifatnya apa ya? Kayak Chandra, suka bercanda.
Nabi aja dibuat baikan sama Nuaiman. Tetapi Nuaiman ini sangat disayangi oleh Allah dan juga sangat disayangi oleh Rasulullah. Subhanallah. Lalu terus Hamzah berkata pada Nuaiman. Nuaiman itu ada unta yang sangat mahal, gemuk dan juga bagus. Kemudian Hamzah bertanya pada Nuaiman, wahai Nuaiman, apakah engkau berani memotong unta itu? Lalu Nuaiman berkata, saya berani wahai Hamzah, tetapi engkau jangan bilang kepada Nabi Muhammad kalau saya akan memotong unta ini. Lalu Hamzah dan sahabatnya ini berjagongan. Lalu entah kapan unta ini dipotong oleh Nuaiman, dan Nuaiman berkata, wahai Hamzah, nanti kalau Rasulullah mencari saya, bilang aja saya nggak ada. Terus para delegasi ini keluar dari rumah Rasulullah dan juga Rasulullah. Kemudian para delegasi ini berkata, untaku. Ternyata unta para delegasi ini sudah dipotong lehernya oleh Nuaiman tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabat tadi, wahai sahabatku, siapa yang memotong unta ini? Nuaiman, ya Allah, ya Rasulullah. Dan lalu Rasulullah tersenyum dan berkata pada Umar bin Khattab, wahai Umar, carikan saya unta dan juga ganti semua kerugian dari tamu saya ini. Kemudian kemudian delegasi ini pulang. Terus Rasulullah memerintahkan para sahabat Nabi supaya untuk mencari Nuaiman tersebut. Lalu Nuaiman ini sudah lari sudah jauh, hampir meninggalkan kota Madinah. Lalu bertemu oleh seorang yang ikut perang bersama Rasulullah. Walaupun sahabat Nabi ini yang ikut perang ini sedang menggali sumur, dan Nuaiman bertanya pada fulan tersebut, wahai fulan, bolehkah saya sembunyi di dalam sumur Anda? Wahai Nuaiman, engkau adalah sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Silakan wahai Nuaiman. Emang ada apa Nuaiman? Saya sedang dikejar oleh orang jahat. Padahal yang mengejar adalah Nabi Muhammad dan para rombongannya. Kemudian Nuaiman masuk ke dalam sumur tersebut. Tetapi Nuaiman muncul lagi bertanya pada fulan tersebut, wahai fulan, apa kamu tidak akan mengatakan kepada siapapun kalau saya di sini? Iya, Nuaiman, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun. Bahkan Rasulullah, ya, fulan, iya. Tetapi fulan tersebut berpikir, mana mungkin Nuaiman dicari sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan para rombongannya sampai di fulan tersebut dan bertanya, wahai fulan, apakah engkau ingat lihat Nuaiman? Ya Rasulullah, innalillahi. Fulan tersebut berkata, wahai Rasulullah, saya tidak melihatnya, tetapi tangannya menunjukkan kalau Nuaiman itu di dalam sumur. Lalu Umar bin Khattab diperintahkan untuk melihat di dalam sumur tersebut, dan muncullah Nuaiman. Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan pada unta tersebut? Saya tadi cuma bercanda ya Rasulullah pada Hamzah. Maka saya lakukanlah apa yang dikatakan Hamzah tadi. Ya Nuaiman. Lalu sampai subuh Mas Dad. Nuaiman dibawa oleh Nabi dan para rombongan ke rumah Nabi tersebut.
Nuaiman ini Nuaiman adalah sahabat Nabi yang membuat Nabi ini setiap hari tertawa. Dan jika Nabi sedih dan datang Nuaiman, maka Rasulullah SAW akan tersenyum lagi. Dari sini saya dapat kesimpulan bahwa bahasanya jangan menilai orang dari keluarga saja. Contohnya Nuaiman ini adalah seorang pemabuk, tapi beliau ini mencintai Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau ini juga disayangi oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu.